Di video kali ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, jadi ingat kalau arti dari kurung siku ini adalah konsentrasi. Jadi semakin besar atau semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Dan sebaliknya, semakin kecil reaksi, maka akan semakin lambat laju reaksinya. Ini Ibu jelaskan dulu tentang kesimpulan secara keseluruhan. Untuk penjelasannya akan nanti setelah ini Ibu jelaskan. Pengaruh yang kedua, atau faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua itu adalah suhu. Semakin tinggi suhunya, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Dan semakin rendah suhunya, maka akan semakin lambat laju reaksinya. Yang ketiga itu adalah luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksinya. Dan sebaliknya, semakin kecil luas permukaannya, akan semakin lambat laju reaksinya. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah adanya katalis dalam reaksi kimia. Oke. Sebelum kita masuk ke faktor-faktor yang tadi, konsentrasi, suhu, tekanan, dan katalis, pertama-tama Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana sih suatu reaksi itu terjadi. Jadi bagaimana prosesnya suatu reaktan dapat membentuk produk. Dalam prosesnya, jika kita lihat secara mikroskopik, reaksi itu berlangsung sebagai hasil dari tumbukan antara partikel pereaksi. Tetapi tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi, hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi cukup serta arah tumbukan yang tepat. Jadi, laju reaksi itu dipengaruhi oleh tumbukan antar partikelnya. Tapi, tumbukan yang memiliki arah yang tepat dan juga energi yang cukup yang dapat menimbulkan reaksi kimia. Sehingga laju reaksi itu tergantung terhadap 3 hal. Yang pertama, frekuensi tumbukan atau seberapa banyak tumbukan yang terjadi saat reaksi terjadi. Atau seberapa banyak tumbukan yang ada. Terus yang kedua, energi partikel per reaksi. Jadi ketika mereka bertumbukan, kalau energinya cukup atau mencapai energi reaksi, maka dia akan menjadi produk. Tetapi ketika tidak cukup, maka dia akan kembali lagi menjadi reaktan, jadi tidak berubah menjadi produk. Dan yang ketiga adalah arah tumbukannya. Nanti Bu jelaskan lebih lanjut. Tumbukan yang efektif itu adalah tumbukan yang menghasilkan reaksi. Di sini ada istilah energi pengaktifan. Energi pengaktifan adalah energi kinetik minimum yang harus dimiliki per reaksi sehingga reaksi dapat berlangsung. Energi pengaktifan itu seperti barrier antara reaksi dengan produk. Jadi reaksi harus didorong untuk melewati energi penghalang hingga bisa menjadi produk. Ini ada analogi gambarnya. Jadi A ini adalah energi dari reaksi atau reaktan. Jika reaktan ingin membentuk produk, maka dia harus memiliki energi sebanyak gunung ini. Jadi dia harus memiliki energi yang lebih agar dia bisa membentuk produk. Ketika dia telah melewati puncak gunung di sini atau dia telah mencapai energi tertentu atau energi minimum reaktan yang harus dia miliki untuk dapat membentuk produk, maka dia bisa membentuk produk. Tapi kalau misalnya nih, di keadaan A ini energinya tidak cukup, jadi kita tidak memiliki energi yang cukup untuk mendorong batu ini sampai melewati gunung ini, maka dia akan kembali lagi ke A, atau dia reaksi itu akan ketika tidak mencukupi energi minimumnya atau tidak mencukupi energi pengaktifannya, maka dia akan kembali lagi menjadi reaksi, tidak membentuk produk. Jadi energi pengaktifan itu seperti energi minimal yang harus reaktan atau reaksi miliki untuk membentuk produk.
Ketika dia tidak mencapai energi pengaktifan, maka dia tidak bisa membentuk produk. Kayak gitu. Ini contoh kalau ibu jelaskan berdasarkan reaksi kimia dalam pembentukan air. Pembentukan air itu berasal dari reaksinya itu gas hidrogen dan gas oksigen. Jadi ketika H2 dan O2 bereaksi, maka mereka akan membentuk suatu senyawa yang disebut kompleks teraktivasi. Atau gini deh, jadi ketika H2 dan O2 ini akan bereaksi, dia akan membentuk senyawa transisi. Jadi senyawa yang berada di antara produk dan reaktan dan memiliki energi yang tinggi, yaitu energi segini. Jadi energinya itu disebut dengan energi pengaktifan yang tadi. Jadi energi minimum yang harus dicapai per reaksi untuk dapat membentuk produk. Nah, energi minimum itu adalah energi dari senyawa yang transisi tadi. Jadi H2 akan bereaksi dengan O2. Jadi akan saling bertumbukan, membentuk senyawa yang ini senyawa imajiner, jadi senyawa transisi, karena dia nggak ada, dia hanya senyawa yang muncul seketika aja gitu, tapi dia nggak akan bertahan lama, jadi hanya sepersekian detik dan dia akan berubah lagi tergantung dengan energi yang dimilikinya. Ketika energi yang dimilikinya cukup sampai energi pengaktifan, maka dia akan membentuk produknya yaitu H2O. Tetapi ketika energinya itu tidak cukup, maka dia akan kembali membentuk H2 dan O2. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, Ibu lanjutkan. Inilah yang dimaksud dengan tumbukan tidak efektif dan tumbukan efektif. Jadi, kalau misalnya ini ada NO bereaksi dengan O2 dengan O3. Ketika di sini yang gambar A, lihat dulu gambar A. Tumbukannya terjadi di sisi O bertemu dengan O. Karena sisi yang bertumbukannya itu ada di sisi O, maka dia tidak membentuk senyawa. Karena ini tumbukannya arahnya salah. Jadi ketika mereka antar partikelnya itu bertumbukan, arahnya itu harus tepat. Seperti itu. Kalau di sini ketika NO, daerah O-nya yang bertumbukan, ini tidak akan membentuk senyawa. Tetapi jika kita lihat di keadaan B, jika yang bertumbukannya itu adalah di daerah N dan N-nya bertumbukan dengan O, dan ini adalah arah yang tepat karena senyawa yang dibentuknya itu adalah NO2. Jadi si N-nya ketika membentuk O bertumbukan dengan O, salah satu O yang ada di O3 ini akan terikat oleh N. Jadi orientasi atau posisinya itu tepat. Jadi N berikatan dengan O, seperti itu. Sehingga yang di keadaan B itu disebut sebagai tumbukan yang efektif karena posisinya itu tepat. Nah, inilah tumbukan efektif ini yang di keadaan B ini yang menentukan reaksi terjadi. Ketika tumbukan yang terjadi seperti di keadaan A, maka tidak akan terjadi reaksi. Tetapi jika tumbukannya terjadi seperti di keadaan B, maka akan terjadi reaksi. Oke? Nah, ini contoh lain juga. Ini yang A merupakan tumbukan yang efektif. Jadi ini adalah reaksi antara AA dengan BB membentuk AB-AB. Kalau misalnya tumbukannya di antara A dan B itu arahnya seperti di keadaan A ini, jadi A dari sini, dari kiri, dan B itu dari kanan, maka dia akan bertumbukan dan langsung membentuk A dan B ini tumbukan dengan arah yang tepat atau orientasi yang tepat. Nah, sehingga tumbukannya termasuk ke tumbukan efektif karena dia bisa menimbulkan reaksi karena tempat atau lokasinya itu tepat gitu bertumbukannya. Tapi di keadaan B dan di keadaan C, kalau kita lihat di keadaan A dan di keadaan B, di sini ada dua A yang akan saling bertumbukan dengan BB. Ternyata yang terjadi hanyalah
ikatan yang AA-nya saja, ya enggak sih? Karena orientasinya itu di sini antara A dengan A, ya B aja gitu. Jadi makanya tidak terbentuk senyawa AB. Di sini di akhirnya itu tidak ada AB karena orientasinya salah atau tidak tepat. Sedangkan kalau misalnya yang C ini tidak efektif, ini tumbukannya hanya menyenggol saja, arahnya salah, dan posisinya itu kurang tepat, jadi dia tidak bisa membentuk AB-AB juga karena arahnya tidak tepat. Jadi emang tumbukan efektif itu harus arah dan posisinya yang benar, seperti itu. Terus energi tumbukan itu harus cukup. Di sini A dan B sama-sama C bertumbukan dengan AB, tetapi ini ada arah atau ada garisnya. Garisnya ini mewakili kecepatan dari gerakan partikelnya. Ketika di gambar A, ketika kecepatan masing-masing partikelnya lambat, maka ketika mereka bertumbukan, energi yang ditimbulkannya akan lemah dibandingkan ketika C dan AB-nya itu dengan kecepatan yang kuat. Nah, sehingga energi yang akan dihasilkannya pun lebih besar. Diibaratkannya seperti kalian main bola biliar deh. Bayangkan bola-bola ini adalah bola-bola biliar. Ketika kita memainkan bola biliar, kita memukul bolanya itu dengan lemah. Kita bandingkan ketika kita memukul bolanya itu dengan lemah dan memukul bolanya itu dengan kuat. Pentalan bola yang mana yang lebih cepat? Pastinya yang ketika kita memukulnya dengan kuat kan. Ketika kita memukulnya dengan lemah, maka gerakan bolanya pun akan lemah. Sedangkan ketika kita memukulnya dengan kuat, maka gerakan bolanya pun akan kuat. Dan ketika dia menyentuh bola yang lain, maka bola yang lain pun akan memberikan gerakan yang cepat juga. Jadi itu membuktikan bahwa energi yang ada di dalam bola itu lebih besar dibandingkan yang ketika kita memukulnya dengan lambat. Seperti itu. Oke? Dan dalam reaksi kimia pun terjadi seperti itu ketika partikelnya itu memiliki kecepatan yang besar, maka dia akan menimbulkan energi yang besar pula. Sehingga semakin besar energinya, maka dia akan semakin mudah mengalami reaksi. Kan tadi kan harus mencapai energi pengaktifan. Makanya di sini energi yang besar ini akan menimbulkan senyawa C dan B atau senyawa yang baru, dan ini adalah produknya. Seperti itu. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang pertama adalah luas permukaan. Luas permukaan ini mempengaruhi ketika reaksinya itu melibatkan zat padat. Oke? Contoh pelarutan kaustik soda. Kaustik soda ini adalah padatan natrium hidroksida untuk menaikkan pH air pada external water treatment. Jadi ini pada percobaan air. Jadi merubah konsentrasi, merubah fisik air dengan perlakuan dari luar. Kita amati gambar grafik di bawah ini. Di sini ada garis putus-putus dan ada garis lurus. Garis yang lurus ini, garis yang tebal ini menunjukkan kita menggunakan batangan dalam reaksinya. Tetapi yang putus-putus ini menunjukkan kita menggunakan bentuk serbuk, padatannya serbuk. Nah, kalian harus bisa memahami maksud dari grafiknya. Oke, di sini ada massa untuk garis Y-nya dan ada waktu untuk garis X-nya. Berarti kalau misalnya kita lihat dengan massa yang sama di garis yang sebelah sini, dengan massa yang sama, partikel yang serbuk itu bisa memerlukan waktu yang lebih cepat dibandingkan yang batangan. Bisa dipahami? Jadi misal di garis ini, di massa yang sama, serbuk membutuhkan waktu segini, sedangkan untuk batangan membutuhkan waktu segini, ya kan? Berarti serbuk
membutuhkan waktu untuk bereaksi lebih cepat dibandingkan batangan. Mengapa? Karena pada campuran reaksi yang heterogen, maksudnya heterogen ini wujudnya berbeda. Seperti kita melarutkan garam dapur ke dalam air, itu kan garam dapur wujudnya padatan, sedangkan air wujudnya cairan. Itu kita sebut dengan heterogen. Reaksi itu ketika kita memasukkan padatan ke dalam cairan apapun, reaksi hanya terjadi di bidang batasnya atau di bidang sentuhnya antara zat padat dengan zat cair, seperti pada gambar ini. Jadi yang terjadi ketika kita memasukkan padatan NaOH atau padatan garam dapur ke dalam air, reaksi itu terjadi hanya di permukaannya aja, bidang batas antara wujud padat dengan cairan. Oke? Dan ketika kita menggunakan serbuk dengan massa yang sama, maka nanti luas permukaannya pun akan semakin banyak yang serbukan, karena ukurannya kan lebih kecil. Kalian jangan sekali-kalinya membandingkan antara satu bongkahan dengan satu serbuk, satu serpihan serbuk, itu sangat-sangat berbeda. Jadi ketika kita membandingkan batangan dengan serbuk, itu massanya harus sama. Ketika kita menggunakan 1 gram bongkahan garam dapur dengan 1 gram serbuk garam dapur, maka luas permukaannya akan lebih besar yang 1 gram serbuk. Oke? Jadi karena ukurannya lebih kecil, sehingga luas permukaan atau bidang sentuh antara zat padat dengan cairannya lebih besar dibandingkan yang bongkahan atau yang batangan. Sehingga semakin luas bidang sentuhnya, maka akan semakin cepat reaksi yang berlangsung. Oke? Dan semakin halus ukuran partikelnya, maka tadi yang serbuknya itu semakin kecil, maka semakin banyak atau semakin luas permukaannya, dan maka akan semakin cepat juga bereaksinya. Oke. Seperti yang sering kita lakukan ketika kita punya gula batu dengan gula pasir, kita larutkan di dalam air, manakah yang lebih cepat larut? Pastinya yang gula pasir, ya enggak? Karena gula pasir itu ukurannya lebih kecil daripada gula batu dengan massa yang sama. Jadi ketika bentuknya lebih kecil, maka luas permukaannya semakin besar sehingga akan lebih mudah larut. Oke, pada konsentrasi yang pengaruh laju reaksi yang kedua adalah konsentrasi. Amati grafik yang ada yang di sini. Garis yang tebal itu menunjukkan konsentrasi yang rendah, sedangkan yang garis putus-putus itu ada konsentrasi yang besar. Jadi ketika kita melihat grafik ini, volume gas itu adalah produknya, ya. Jadi volume gas yang dihasilkan ini adalah produk yang dihasilkan dari reaksi kimia. Semakin tinggi volume gasnya, maka semakin tinggi produknya. Berarti dengan kata lain, kalau semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin berkurang reaktan yang bereaksi. Sehingga kalau misalnya kita lihat di sini, dengan konsentrasi yang sama seperti biasa, dengan volume gas yang dihasilkannya itu sama atau dengan produknya yang sama, konsentrasi yang besar memerlukan waktu yang lebih sedikit dibandingkan konsentrasi yang kecil atau konsentrasi yang rendah. Oke? Jadi ini volume gas itu produknya. Semakin tinggi produk, maka semakin cepat semakin tinggi produk, maka semakin berkurang reaktannya. Oke? Dan garis Y dan garis X-nya itu adalah waktu. Kalau kita lihat dari garis ini, konsentrasi yang besar membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk membentuk volume gas yang sama, ya enggak, sekian gitu, dibandingkan dengan konsentrasi yang rendah. Karena di sini kalau kita tarik garis, yang konsentrasi besar hanya segini waktunya, sedangkan konsentrasi yang rendah waktunya segini, ya enggak. Jadi konsentrasi yang rendah itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Dengan kata lain, kalau waktunya lebih lama, maka lajunya akan semakin rendah. Oke? Nah, berarti konsentrasi A
konsentrasi yang besar itu berlangsung lebih cepat daripada konsentrasi yang rendah. Sehingga laju reaksi yang di konsentrasi yang besar itu lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi yang rendah. Oke? Jadi semakin besar konsentrasinya, maka semakin cepat reaksi yang berlangsung. Nah, ingat kalau laju reaksi itu adalah konsentrasi setiap waktu. Ketika waktunya kecil, maka lajunya akan semakin besar kan? Ya enggak? Laju sama dengan konsentrasi setiap waktu. Kalau waktunya kecil, maka lajunya akan besar dengan konsentrasi yang sama. Oke. Nah, kita masuk, sebelumnya ini ada gambar analogi. Yang A konsentrasinya rendah, yang B konsentrasinya besar. Konsentrasi itu mewakili jumlah partikel di dalam larutan. Berarti kalau misalnya konsentrasinya rendah, maka jumlah partikelnya tuh sedikit, jumlah partikel terlarutnya sedikit. Sedangkan kalau konsentrasinya pekat, maka atau konsentrasinya besar, maka jumlah pelarutnya itu banyak. Ya enggak sih? Besar. Partikel yang ada di dalam larutannya itu banyak. Sehingga ketika jumlah partikel yang di A ini, di konsentrasi yang rendah ini, partikelnya sedikit, maka kemungkinan atau kemungkinan tumbukan yang terjadinya akan lebih sedikit kan dibandingkan dengan partikelnya banyak. Maka kalau partikelnya banyak akan menimbulkan tumbukan yang lebih banyak pula. Ya enggak? Ibaratnya seperti bola biliar tadi deh. Ketika di dalam meja biliarnya itu hanya ada 10 bola, kalian pukul salah satunya, bandingkan dengan di dalam meja biliarnya itu mengandung 30 bola. Kalian pukul salah satu bolanya, akan lebih banyak tumbukan yang terjadinya itu di mana? Di yang 10 bola atau di yang 30 bola? Pastinya di 30 bola kan, karena bolanya semakin banyak akan semakin banyak juga kemungkinan setiap bolanya itu untuk bertumbukan. Sehingga semakin banyak tumbukan, maka akan semakin cepat juga laju reaksi yang terjadinya. Kita masuk ke tekanan, faktor yang ketiga. Tekanan ini masih berhubungan dengan konsentrasi sebenarnya. Jadi untuk reaksi dalam fase gas, sehingga ketika laju reaksinya itu diberi tekanan, maka volumenya akan berkurang. Jadi ini volumenya bertambah, maka volumenya akan berkurang. Otomatis konsentrasinya akan bertambah, sehingga laju reaksinya akan meningkat. Bisa dipahami? Maksudnya gini, ini ada gambar A, B, dan C. Ketika di gambar A, ini tutupnya hanya di sini, di atas. Di keadaan B dan di keadaan C, ini tutupnya itu diberi sebuah tekanan sehingga dia volumenya itu menjadi setengahnya. Kan ini asalnya yang A volumenya 1 gelas nih, tapi karena tutupnya diberi tekanan sehingga dia volumenya mengecil jadi setengah gelas, jadi segini volume udaranya. Nah, sehingga kalau misalnya volumenya semakin kecil, maka kan konsentrasinya akan semakin pekat, ya enggak? Karena jarak antara satu partikel dengan partikel yang lainnya didekatkan oleh tekanan yang tadi. Oke, sehingga kalau misalnya jarak antara partikel dengan partikel yang lainnya didekatkan, kemungkinan untuk terjadi tumbukannya akan semakin besar kan. Semakin banyak tumbukan yang terjadi, maka akan semakin banyak pula reaksi yang terjadi, sehingga laju reaksinya pun akan semakin meningkat. Seperti itu. Oke. Yang keempat itu faktornya adalah suhu. Seperti yang sering kita lakukan ketika kita melarutkan gula pasir dalam air panas dan gula pasir dalam air dingin, mana yang lebih cepat larut? Yang pastinya gula pasir dalam air panas. Mengapa? Karena pada suhu tinggi energi kinetik itu bertambah. Jadi pada suhu yang lebih tinggi atau yang lebih panas, energi kinetik dari molekul-molekulnya itu besar. Sehingga kalau energi kinetiknya itu besar, maka partikel-partikelnya akan memiliki kecepatan yang tinggi. Jadi bergeraknya itu cepat ketika dia suhunya panas. Ketika
partikelnya bergerak cepat, maka tumbukan akan sering terjadi kan. Sehingga kalau tumbukan sering terjadi, lajunya akan semakin cepat juga. Nah, kalau di suhu ini ada ibu nampil ngasih rumus ke kalian, karena banyak banget soal yang menghitung ketika kenaikan suhu sekian derajat, lajunya bertambah berapa kali gitu, berapa kali lipat. Seperti di contoh, laju reaksi menjadi 2 kali lipat lebih besar jika suhunya dinaikkan 10 derajat, mengikuti persamaan ini. Jadi V-nya itu adalah laju yang kita cari di suhu berapa, itu V. Terus 2-nya ini berarti dari di sini dari 2 kali. Terus delta T-nya itu adalah selisih suhunya. Jadi kalau misalnya ini ditanyanya ketika di suhu 0 derajat kecepatannya sekian, ternyata setiap kenaikan 10 derajat Celcius lajunya meningkat 2 kali lipat. Berapakah laju di suhu 50 derajat? Sehingga delta T-nya itu adalah 0 ke 50. 50 dikurangi 0 berarti delta T-nya adalah 50. Dibagi 10, terus dikalikan V0. V0-nya itu adalah laju ketika suhu 0 derajat Celcius yang tadi. Nah, kalian akan bisa mendapatkan nilai V. Contoh kenaikan suhu. Sebenarnya kalian bisa pakai rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi itu V sama dengan 2 pangkat delta T per 10 dikali V0. Di suhunya terjadi soalnya itu suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kali dinaikkan 10 derajat Celcius. Jika laju reaksi pada 25 derajat Celcius adalah X molar per second, berapa laju reaksi pada 55 derajat Celcius? Oke, berarti di sini kita tahu bahwa 25 derajat itu adalah keadaan awal atau keadaan di laju 0, V0. V0-nya itu adalah X. Oke? Yang kita tanyakan adalah 55 derajat Celcius atau di keadaan akhirnya berapa. Berarti kita masukkan ke dalam rumus, kita mencari laju di suhu 55, berarti 2 pangkat delta T. Delta T berarti selisih suhu dari awal dan akhir. Berarti akhir dikurangi awal, 55 dikurangi 25, 30 dibagi 10. Karena ini setiap 10 juga. Dikali V0-nya berarti X. Ini dari sini X. Berarti V di suhu 55 derajat Celciusnya itu adalah 2 dipangkat 30 dibagi 10, 3 dikali X. 2 pangkat 3, 8, ya kan? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti laju di suhu 55-nya adalah 8x. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah katalis. Katalis ini adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi, tetapi zat tersebut tidak mengalami perubahan. Sebenarnya ibu kurang sreg dengan pernyataan ini. Katalis itu dia ikut bereaksi. Sebenarnya dia ikut bereaksi. Cuman kehadiran katalis ini memberikan jalan reaksi yang lain, dengan energi pengaktifan atau energi aktivasinya yang lebih rendah. Oke. Jadi kalau misalnya ada suatu reaksi A plus B menjadi C dan D, A plus B menjadi C dan D. Ketika tanpa katalis, energi pengaktifannya itu 1000 kilojoule misal. Nah, ketika si reaksi A dan B plus C dan D ditambah katalis E, maka kehadiran katalis ini memberikan atau menimbulkan jalan reaksi yang lain dengan energi pengaktifan yang lebih kecil daripada 1000. Kayak gitu. Kan otomatis ketika energi pengaktifannya lebih rendah, maka laju reaksinya akan maka reaksinya akan lebih mudah berjalan kan ketika energi aktivasinya rendah. Seperti yang tadi yang ketika kita mau
bawa batu melalui gunung. Kalau gunungnya lebih rendah, maka akan semakin mudah kan kita melaluinya. Seperti itu. Oke? Jadi katalis itu mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi, sehingga lajunya akan lebih cepat. Sehingga ini energi aktivasi yang lebih rendah. Ketika kita masukkan ke dalam grafik, ini gambarnya. Ketika reaksi tanpa menggunakan katalis, maka ini energi pengaktifannya setinggi ini, setinggi yang ini. Nah, tapi ketika kita menggunakan katalis dalam reaksi kimianya, maka energi aktivasinya akan berubah menjadi lebih rendah. Sehingga untuk mencapai reaksi kimianya membutuhkan energi yang lebih rendah kan. Kalau energinya lebih rendah, maka kita akan makin mudah maka reaksinya akan semakin mudah berjalan. Dengan kata lain, akan lebih cepat reaksi terjadi. Terima kasih. Sekian dari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.